Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mengadakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas kami, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita buka secara bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan atau sambutannya dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yaitu Pak Padriansah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu yang dengan rendah hati meringankan langkah untuk berkumpul di sini untuk saling berdiskusi dengan calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Eka Mudi Purwantini SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Eka nanti, hal-hal budaya-budaya yang positif yang disampaikan oleh Bu Eka bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Itu harapan saya. Dengan adanya forum ini kita bisa saling berdiskusi kira-kira yang sesuai untuk kita terapkan di sekolah kita itu yang mana. Melalui diseminasi ini saya berharap dapat menimbulkan kreativitas dari Bapak Ibu untuk saling berdiskusi dan menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekitar kita dan bisa kita gunakan di sekolah kita, dengan harapan untuk perbaikan karakter dan adab dari siswa kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Eka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi kemajuan sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kita kali ini tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon berdiri sebentar. Kita akan menggerakkan otot-otot tangan kita, pikiran kita supaya tidak kaku.
kode saya dulu sebagai contohnya ya. Jadi ini tangan kanan ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang tangannya ke kanan berarti ke kanan. Contoh, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangan menyamping, jempol digoyang. Ya, tolong nyanyi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya menyamping, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan penyebaran pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar, berkolaborasi, saling bekerja sama. Apa yang telah saya dapatkan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menerapkan budaya positif yang ada di SMP Negeri 120 agar SMP negeri kita lebih maju, lebih baik lagi. Ya, selamat datang para guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SMP Negeri 120. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai ada pertanyaan otomatis nih. Mengapa budaya positif itu diperlukan? Ya, Bu Katrin silakan. Budaya positif kalau kita lihat, budaya itu menimbulkan satu kebaikan atau kebiasaan biasanya. Kenapa sih kita harus ada budaya positif di sekolah itu? Karena pasti tujuannya untuk membentuk karakter yang baik untuk anak-anak kita. Saya rasa itu saja, Bu. Iya, tepuk tangan buat Katrin. Ya, mungkin satu pendapat lagi, Bu Catur. Terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan Katrin. Pada dasarnya kan di sekolah itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa, kemudian untuk membentuk karakter siswa. Jadi di sini diharapkan dengan di sekolah kita para guru itu berusaha untuk membuat karakter siswa menjadi lebih baik. Iya, ya tepuk tangan buat kita semua. Betul sekali ya Bapak Ibu. Dengan budaya positif maka suasana positif bisa mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Kemudian suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan dan nyaman. Kemudian suasana positif akan membentuk karakter positif peserta didik. Ya, betul semua Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan tematik, yaitu apa yang dimaksud dengan budaya positif? Menurut Bapak Ibu, yang dimaksud dengan budaya positif adalah, silakan Pak Ripaldi. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin dari saya budaya positif itu mungkin hal-hal atau kebiasaan positif ya. Budaya itu merupakan kebiasaan. Jadi kebiasaan positif misalnya ya dari disiplin dan sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, tangan buat Pak Ripaldi. Betul sekali ya. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa budaya positif adalah suatu nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih bertanggung jawab. Ya, pada budaya positif ini ada beberapa konsep utama, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Marilah kita bahas satu persatu. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, ya, di mana pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdifferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila telah kita ketahui ada beberapa dimensi ya Bapak Ibu, ya. Ada berapa? Ada 6. Apa ini Bapak Ibu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ya, terus bergotong royong, mandiri, kreatif, ya. Iya, berpikir kritis, baik. Selanjutnya di sini disiplin positif. Nah, budaya positif tadi kan salah satunya adalah disiplin positif, di mana dalam budaya ini ada kata-kata yang dinamakan disiplin. Dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian budaya positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini ada 6 ya Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, saya ulangi bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, contohnya seperti makanan, minum, pakaian dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu misalkan rasa peduli, perlu disayangi, ya. Kemudian penguasaan itu adalah power, kebebasan, butuh bebas untuk bergerak. Kemudian kesenangan, memiliki seperti berlibur dan lain sebagainya, yang merasa dirinya nyaman dan senang. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini contohnya adalah misalkan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik. Ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan suatu imbalan. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini merupakan suatu motivasi intrinsik. Nah, ada beberapa hal tentang konsep disiplin, yaitu yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini dibedakan menjadi 2 ya Bapak Ibu. Pertama hukuman. Nah, hukuman ini termasuk menyakitkan. Ya, kalau kita menghukum satu murid, ya, atau
takut, memaksa murid menyembunyikan suatu kesalahan. Kemudian akhirnya murid menjadi rendah diri. Selanjutnya adalah suatu penghargaan. Ini juga tidak termasuk tidak efektif juga, karena ini bisa merusak hubungan, ya. Kemudian mematikan kreativitas murid, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai tentang diri. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini juga dibedakan dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi itu adalah merupakan jangka panjang, dampaknya penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati suatu aturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi suatu kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi, di mana dengan tahap ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang terakhir adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini merupakan suatu cara menanamkan disiplin positif pada diri murid. Nah, sebelumnya kita sering mendengar kata restitusi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini kita akan mengkaji lebih lanjut pengertian tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu proses di mana menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Jadi ciri-cirinya ini adalah bukan menebus suatu kesalahan, namun belajar dari suatu kesalahan. Kemudian memperbaiki suatu hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan suatu tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Kemudian di sini ada suatu perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini contohnya ada sebuah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Pada kegiatan kita sehari-hari dalam pembelajaran sering kita temui ya Bapak Ibu. Ya, sering sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada suatu 3 ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini adalah merupakan contoh dari suatu hukuman ya. Kemudian konsekuensi, di mana di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, yaitu di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi kira-kira Bapak dan Ibu, Bapak Ibu termasuk di mana nih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Iya ya Bapak Ibu ya, kita termasuk ke restitusi. Selain itu ada 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini dipelihara
sebagai posisi manajer ya Bapak Ibu, karena kalau posisi manajer itu kita membimbing, mengarahkan pendekatan anak-anak dengan rasa kasih sayang. Kira-kira di sini kita masih menggunakan yang mana Bapak Ibu? Semuanya ya Bapak Ibu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi atau posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita akan memberikan contoh atau kata-kata ya yang termasuk sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang sebagai penghukum, yang pertama sebagai penghukum, ya di sini kata-katanya adalah atau kalimatnya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian pembuat rasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Selanjutnya sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Manajer, kalimatnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Baik Bapak Ibu, selain disiplin positif, kita juga sebagai seorang guru hendaknya membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, dimana keyakinan kelas ini sangat penting. Sekarang ada pertanyaan otomatis ini Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Mungkin ada yang bisa memberikan suatu pendapat. Ya, Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, kenapa harus kata keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu identik dengan hukuman, sedangkan keyakinan itu identik dengan kesadaran dari dalam diri sendiri. Artinya kita menggali anak ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi digali solusi alternatifnya itu didapat dari si anak itu sendiri. Kemudian dari situ anak akan meyakini bahwa ini adalah tumbuh dari dalam diri yang nantinya akan berefek jangka panjang, bukan karena sesuatu, tapi karena kesadaran dalam diri si anak tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus kepada Bu Tuti. Benar sekali ya Bapak Ibu, kalau peraturan itu memaksa, sedangkan kalau keyakinan itu adalah timbul ya, atau kesadaran pada diri sendiri, pada kesadaran siswa. Langsung aja. Nah, di sini saya telah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 7A, di mana kami bersama-sama mendiskusikan tentang peraturan kelas. Nah, yang di pertama itu yang ada foto itu adalah berdiskusi tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan untuk kebaikan kelas mereka. Selanjutnya adalah merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Nah, di sini mereka membuat, ya kebetulan saya membagikan kertas sticky note, ya mereka menuliskan apa yang mereka inginkan, kesepakatan atau keyakinan yang mereka inginkan, kemudian mereka menempelkannya di dinding atau ditempelkan di kertas karton. Nah, di situ contohnya sudah ada Bapak Ibu. Nah, setelah disimpulkan dan direfleksi
koreksi, ternyata keyakinan kelas 7A SMP Negeri 1 Luakulu adalah disiplin dan tepat waktu. Ini semua dilakukan semua, entah itu disiplin masuk kelas, disiplin mengerjakan tugas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian memakai pakaian seragam dan memakai sepatu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian siswa yang berhalangan hadir karena suatu hal harus memberi surat keterangan dari dokter atau orang tua atau wali. Kemudian mengikuti semua pelajaran dan kegiatan yang sudah dijadwalkan dengan tertib. Kemudian semua siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Selanjutnya adalah bersikap sopan, saling menghormati kepada sesama teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas adalah kita buat lebih abstrak dari keyakinan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan yang universal sesuai dengan kondisi, dibuat dalam bentuk positif dan masukkan kutipan dan sumber-sumber terpercaya dari materi yang telah dibahas. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, dalam pemecahan suatu masalah di sekolah hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Di sini ada 3 tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya terapkan tadi, bahwa di sini saya menemukan siswa, ya, laporan dari temannya bahwa salah satu dari mereka merusakkan keran wastafel sekolah. Jadi ketahuan dari teman-temannya, akhirnya ribut, rame. Kemudian ada saya lerai, kemudian saya panggil siswa tersebut dengan hati ke hati, dengan rasa kasih sayang. Melalui dari 3 tahapan tadi, akhirnya kita mengetahui kenapa siswa tersebut melakukan perbuatan tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan di sekolah kita, dan sekolah kita lebih baik lagi, bisa membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.